Oke, benar. saat ini Mahfud MD nampaknya akan em, mengambil surat suara begitu ya. Iya, Seperti yang tadi juga kita sudah saksikan, masing-masing surat suara juga memiliki fungsi masing-masing begitu ya, untuk DPRD, kemudian juga DPR RI dan lain sebagainya. betul. Ada 5 surat suara yang akan Ya, diberikan dan masing-masing warna ini mewakili jenis pemilihan yang akan kita hmm, lakukan. Untuk pilpresnya sendiri itu surat suaranya berwarna abu-abu. ya. Saat ini nampaknya Mahfud MD akan menunjukkan surat suara yang akan dibawa ke bilik begitu ya. Iya, nah ini mungkin ditunjukkan karena Ya, untuk memastikan surat suaranya ini tidak rusak betul. dalam keadaan yang memang masih Baik. baik ya. Mhm, mhm. Dan ini juga perlu dipastikan oleh masyarakat ketika memang menerima surat suara, harus dicek terlebih dahulu jika kemudian surat suara ada rusak, silakan dikembalikan ke panitia yang ada di lokasi begitu ya, karena ini menjadi satu hal yang juga penting untuk dicek kondisi dari surat suara. Seperti yang tadi sudah Betul. dilakukan oleh Prof. Mahfud sendiri Nah, mengecek surat suara ya yang akan sekarang dicoblos. tentunya ya menuju ke bilik suara Betul, untuk dan melakukan pencoblosan. baik, baik. Sambil Nah, menunggu Prof. Mahfud sedang melakukan pencoblosan di bilik suara, sang istri ini sang juga istri. masih menunjukkan surat suara begitu. Dan kita juga bisa simak di gambar samping begitu ya. Ganjar Pranowo bersiap-siap untuk menuju ke TPS ya, Idi. Ya, baik. Nampaknya secara jarak dari kediaman Ganjar Pranowo ke lokasi TPS em, tidak bisa Tempuh dengan dilalui, berjalan kaki betul. ya. Jadi menggunakan kendaraan. Dan Nah ini ini masih melakukan pencoblosan ya, seperti yang bisa kita lihat. betul. Pengecekan surat suara sekali lagi menjadi satu proses yang juga tidak kalah penting dari rangkaian-rangkaian proses penyaluran suara begitu yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Karena jangan sampai kemudian suara Anda menjadi tidak sah karena kondisi surat suara yang tidak baik gitu ya. Dan kemudian Anda sebagai masyarakat sendiri merasa tidak terwakili karena kondisi surat suaranya yang rusak, ada yang sobek dan lain sebagainya. Jadi memang harus dipastikan sebelum Anda menuju ke Betul, bilik. dan jika Anda mendapatkan surat suara yang sudah rusak, kita akan dapat surat suara pengganti Iya, betul. sebanyak 1 kali ya. Baik. Nah kita menuju ke TPS tempat pencoblosan dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Baik, dan masih ini adalah dokumen yang memang harus dibawa lah ya, ataupun undangan lah yang Iya, dibawa formulir yang oleh harus dibawa, lalu juga tentunya masyarakat yang akan melakukan pencoblosan atau ya, memilih di hari ini harus membawa dokumen-dokumen yang lengkap seperti IKTP, lalu betul. juga undangan. Mhm, mhm. Tapi yang memang tidak dapat undangan itu dapat langsung datang ke lokasi TPS dengan membawa IKTP begitu asal kemudian Betul. sudah terverifikasi ada di website ataupun situs dari KPU sendiri. Baik, Mohaimin masih kemudian menunjukkan dokumen kepada rekan-rekan wartawan yang ada di lokasi TPS, sementara Em, di bilik suara Mahfud MD masih menilik kira-kira siapa yang akan dicoblos. Nampaknya ada di bilik DPR RI ini ya, Mahfud ya. oh iya, betul sekali. Mhm. Dan untuk lokasi TPS-nya, untuk Muhaimin Iskandar sendiri ini di daerah Jakarta Selatan, sementara Mahfud MD ini di Yogyakarta ya. Ya, Ya, sepertinya Mahfud MD sudah selesai melakukan pencoblosan dan akan celup tinta nih. oke. Oh, ini memasukkan dulu surat suaranya. Sudah dicoblos tadi ke kotak suara lah ya. Dan Ya, surat suara dimasukkan ke
satu-satu kotak suara yang sesuai. dengan warna masing-masing ya yang terdapat pada surat suara, dan proses pengawalan dari surat suara ini juga memang harus dikawal secara maksimal begitu ya, agar surat suara yang sudah dicoblos oleh masyarakat sendiri dapat dihitung secara fair oleh KPU nanti. Baik, nampaknya rombongan dari Mohaimin Iskandar juga sudah menerima surat suara dan sedang mengecek kondisi dari surat suara sendiri. Iya betul, dan untuk pemirsa di rumah yang nanti akan melakukan pencoblosan, memang kita harus memeriksa kondisi surat suara apakah memang layak ataukah rusak, dan jika rusak kita bisa mendapat surat suara pengganti sebanyak 1 kali. Jadi sebisa mungkin di surat suara pengganti tersebut kondisinya betul-betul baik ya. Betul. Sehingga masyarakat dapat menyalurkan suaranya secara baik dan juga maksimal. Oke, jarinya sedang dicelup nampaknya nih ya. Iya, yang menandakan Oke. sudah selesai melakukan pencoblosan. Betul, ini menjadi satu kalau dibilang adalah satu hal yang sangat menarik lah ya, bahkan juga menjadi satu semacam pengakuan bahwa kita sudah berkontribusi terhadap masa depan bangsa dan juga negara begitu ya. Jadi semacam kebanggaan tersendiri kalau ada tinta di jari kita gitu. Kayaknya Iya. itu pengen saya pamerin juga nanti Karena di itu sosmed. berpartisipasi ya. Betul. Dan ternyata sebenarnya cukup banyak loh dari kalangan Gen Z gitu yang baru pertama kali melakukan pencoblosan di tahun ini. Betul sekali. Nah, ini Pak Mahfud MD beserta istri sudah melakukan pencelupan jari ke tinta, begitu tanda bahwa Prof Mahfud dan juga keluarga sudah menyalurkan hak suara mereka.